Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qurratina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di awal tahun 2024, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan kajian rutin malam Senin, dan insyaallah kita akan memulai kitab yang baru. Jadi sebetulnya kitab yang baru ini tidak ada kaitannya dengan tahun baru ya. Tapi memang betul Allah kemarin selesai dan pas ya. Jadi nanti kita ngitungnya juga ya, nah ini kitab ini khatam berapa tahun gitu kan. Ya, setiap masuk bulan Januari selesai berarti setahun. Dan kalau nanti bulan tahun berikutnya berarti 2 tahun seterusnya. Baik, kita akan mengkaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, nanti kita akan cerita tentang apa itu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, tapi kita akan cerita dulu tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibnu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syihabuddin Abil Mahasin Abdul Halim Ibn Syekh Al-Imam Al-Allamah Syekh Al-Islam Majduddin Abil Barakat Abdissalam Ibn Abi Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Qasim Al-Khadir Ibn Muhammad Ibn Al-Khadar Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Taimiyah Al-Harrani. Ya, nama beliau adalah Taqiyuddin Abul Abbas. Taqiyuddin ini gelaran beliau. Taqiyuddin, penjaga agama. Gelaran beliau penjaga agama. Abul Abbas ini kunyah beliau. Nama beliau adalah Ahmad. Namanya siapa? Ahmad bin Syekh Al-Imam Al-Allamah Syihabuddin Abul Mahasin Abdul Halim. Ayah beliau namanya siapa? Abdul Halim. Namanya Abdul Halim. Ibnu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Allamah Syekh Al-Islam Majduddin Abul Barakat Abdussalam. Kakeknya beliau adalah Abdussalam. Ya, digelari Syekh Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam. Jadi kakek beliau juga digelari siapa? Syekhul Islam. Ya, Majduddin Abul Barakat Abdussalam, salah seorang pembesar ulama Hanabilah di waktu itu. Kalau kita bicara fikih madhab Hambali maka generasi Hambali di pertengahan, ya, salah satu rujukannya adalah kakeknya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah namanya Abul Barakat Abdussalam, Majduddin Abul Barakat Abdussalam. Kakek beliau ini punya kitab yang sangat monumental berjudul Muntaqal Akhbar. Kitab Muntaqal Akhbar adalah kitab ketiga ya dalam disiplin ilmu hadis, ya, setelah Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram, baru Muntaqal Akhbar. Setiap orang kalau belajar hadis tentang hukum, ya, maka dia memulai dari Umdatul Ahkam. Setelah dari Umdatul Ahkam dia mempelajari Bulughul Maram. Setelah Bulughul Maram dia mempelajari Muntaqal Akhbar. Itu paling tebal di antara 3 kitab itu. Ya, Muntaqal Akhbar karya kakeknya Ibnu Taimiyah. Disyarah dengan kitab yang sangat monumental dan terkenal berjudul Nailul Autar. Kalau jenengan tahu kitab Nailul Autar, itu syarah dari kitab Muntaqal Akhbar. Ya, Nailul Autar karya Asy-Syaukani, Muntaqal Akhbar karya kakeknya Ibnu Taimiyah. bin
Abu Muhammad Abdullah bin Abil Qasim, kakek keduanya Ibnu Taimiyah. Berarti siapa? Buyutnya Ibnu Taimiyah namanya Muhammad. Buyutnya namanya siapa? Muhammad ya. Maaf, buyutnya namanya Abdullah. Abu Muhammad Abdullah, buyutnya namanya Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadir. Ya, kakeknya lagi namanya Al-Khadir. Ya, Ibn Muhammad bin Al-Khadir bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Nah, jamaah sekalian, kenapa beliau ini dinamakan atau dikenal dengan istilah Ibnu Taimiyah? Ya, bukan ayahnya itu namanya Taimiyah atau ibunya Taimiyah, bukan. Ya, tapi ada kisah kenapa beliau disebut Ibnu Taimiyah. Ya, kisahnya adalah ada yang mengatakan inna jaddahu Muhammad ibn al-Khadar, salah satu moyang Ibnu Taimiyah yang namanya Muhammad bin al-Khadar, hajja ala darbi Taimah fara'a hunaka tiflah. Nah, waktu itu beliau haji dan sampai ke wilayah yang namanya Taimah, beliau melihat seorang anak kecil. Falamma raja'a, tatkala beliau kembali ke negerinya, wajada imra'atahu qad wulidat lahu binta. Dia mendapati istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Faqala ya Taimiyah. Lalu dia mengatakan wahai Taimiyah, faluqiba bidzalik. Maka akhirnya dilakopilah dengan Ibnu Taimiyah. Jadi jauh ya. Salah satu moyang beliau yang namanya siapa? Muhammad bin Al-Khadar. Baik, Muhammad bin Al-Khadar ini berarti siapa? Buyutnya Ibnu Taimiyah. Buyutnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ada yang mengisahkan bahwa suatu ketika beliau haji, kemudian beliau mendapati di sebuah daerah namanya Taimah, ya, melihat seorang anak wanita. Kemudian pas waktu pulang, ternyata beliau mendapati istrinya melahirkan wanita. Kemudian dipanggillah anaknya itu Taimiyah. Nah, akhirnya Ibnu Taimiyah dikenal dengan Ibnu Taimiyah, gitu ya. Karena memang asalnya dulu juga ada Ibnu Taimiyah selain itu, ya, ini kakek asli beliau, kakek langsung beliau. Itu juga disebut Ibnu Taimiyah. Maka jangan kalau ada istilah Ibnu Taimiyah tapi depannya ada Abul Barakat, berarti bukan Ibnu Taimiyah yang itu. Ini kakeknya beliau. Kakeknya beliau juga disebut Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi kisah tadi kayak gini jemaah, gini. Apa itu namanya? Ayahnya Ibnu Taimiyah namanya Ahmad. Ya. Ayahnya namanya siapa? Abdul Halim. Ayah Abdul Halim. Ya. Ayahnya Abdul Halim namanya siapa? Abdus Salam. Ayah Abdul. Berarti Abdus Salam ini siapanya Ibnu Taimiyah? Kakek. Ya. Kemudian ayahnya Abdus Salam namanya Muhammad dan namanya Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadir. Ya, namanya Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadir. Baik. Berarti Abdullah di sini siapanya nih? Nomor berapa betul? Soalnya ini nama nasab itu orang zaman dahulu itu namanya hampir sama. Saya ulang lah ya. Saya ulang ini biar enak. Ya. Namanya Ahmad. Kemudian ayahnya beliau namanya siapa? Abdullah. Abdul Halim. Kemudian kakeknya siapa namanya? Abdus Salam. Kemudian siapa? Buyut ya. Buyut namanya siapa? Bin Abi Muhammad Abdullah juga. Buyutnya namanya siapa? Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadir. Ya, ayahnya Abdullah namanya siapa? Abul Qasim Al-Khadir. Coba ngitungnya. Saya kalau nggak ngitung ini ya ora. Coba dibantu aja. Oke. Terima ke atas. Ahmad nih.
Kemudian siapa? Abdul Halim. Kemudian siapa lagi? Abdus Salam. Kemudian siapa lagi? Abdus Salam bin Abi Muhammad Abdullah. Abdullah, ya. Abdullah bin Abul Qasim Al-Khadir. Abul Qasim Al-Khadir, ya. Ya, kemudian bin Muhammad, ini Muhammad lagi, Muhammad, ya. Kemudian bin siapa? Al-Khadir. Baik, kemudian siapa lagi? Bin Ali. Kemudian siapa lagi? Bin Abdullah. Ya, bin Taimiyah. Baik, nah. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Disebutkan di sini ada 10. Ya. Jadi yang beliau disebutkan sampai 9. Nah, kalau tadi kisahnya salah satu kakek beliau yang namanya Muhammad bin Al-Khadir. Nomor berapa? 1 2 3 4 5. Kakek beliau yang nomor 5. Ya, benar ya? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, betul. Kakek beliau yang kelima. Nah, kakek beliau yang kelima, ya, ini melihat seorang anak perempuan di suatu kota namanya Taimah pada waktu haji. Ternyata pada saat pulang istrinya itu melahirkan seorang anak wanita. Nah, akhirnya disebutlah apa? Taimiyah, ya, Taimiyah gitu. Baik. Jelas sampai sini? Ya, pokoknya jauh lah itu, jauh sekali. Ya, ala kulli hal, ya, kadang gelaran-gelaran itu tidak mesti, ya. Tidak mesti. Seperti Imam Syafi'i itu. Ya, Imam Syafi'i itu siapa? Kan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu kan bukan kakeknya. Ya, bukan kakeknya. Baik. Baik, ini salah satu cerita kenapa kalau dikatakan Ibnu Taimiyah. Sejarahnya gitu, karena salah satu dari kakek beliau mendapati seorang anak wanita pada saat haji di daerah namanya Taimah. Kemudian pada saat pulang beliau mendapati istrinya melahirkan seorang anak wanita, maka dipanggil anak wanita itu dengan Taimiyah. Kemudian akhirnya pada sebagian keturunan beliau itu dikenal dengan istilah Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ada dua, yakni kakeknya Ibnu Taimiyah secara langsung, ya, dan Ibnu Taimiyah itu sendiri. Baik. Kemudian jamaah sekalian berikutnya, kunyah beliau, ya, kunyahnya dia Abul Abbas. Kelahiran beliau lahir di Harran. Beliau lahir di Harran pada hari Senin tanggal 10. Ada yang mengatakan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 661 Hijriah. Lahirnya tahun berapa, teman? 661 Hijriah. Wasafara walidahu bihi wa ikhwatihi ila Syam. Ya. Nah, beliau diajak oleh kedua ayahnya, kedua orang tuanya, berikut juga saudara-saudara beliau ke Syam. Lamma jarat Tatar fil bilad wa afsadu. Tatkala Tartar itu menguasai negeri-negeri dan merusak. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, mereka semuanya berjalan di waktu malam. Ya, wa ma'ahum al-kutub ala ajalah. Dan mereka membawa kitab-kitab. Dan ini salah satu ciri dari ahlul ilmi adalah mereka senang dengan kitab. Ketika pindah ke Syam, karena Harran ini wilayah sekarang masuk Turki. Harran itu sekarang masuk wilayah Turki. Ya, ketika itu berpindah ke Syam dengan membawa kitab-kitab. Baik. Nah, dan ini jamaah sekalian, mereka ini berjalan li'adami wujudi dabah yarkabunaha, karena tidak adanya binatang yang bisa mereka kendarai. Bayangkan jamaah sekalian, Tatar itu waktu itu merusak wilayah Harran di sekitaran Turki. Kemudian mereka ingin menyelamatkan agamanya, akhirnya mereka keluar daripada negeri Harran tersebut ke Syam, dan mereka berjalan. Baik, nah, kemudian jamaah sekalian berikutnya guru-gurunya Ibnu Taimiyah. Nah, syuyukhu rahimahullahu ta'ala alladzina sami'a minhum aktsar min mi'atay syaikhin. Nah, guru Ibnu Taimiyah yang mana beliau mendengar dari mereka lebih dari 200 orang guru.
Ya, ini bantahan bagi orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak punya guru. Ya, baik, orang yang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak punya guru, mungkin gurunya 1-2. Ya, dan kalau zaman dahulu, ya ulama kok gurunya 1-2, oh ini enggak ada nilainya itu, Pak. Ya, gurunya mesti banyak. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala gurunya itu lebih daripada 200 guru. Ya, di antara mereka adalah Abdus Samad bin Asakir ad-Dimashqi, kemudian Muhammad bin Abdul Qawi al-Mardawi, Al-Qadi Syamsuddin bin Atha al-Hanafi, ya. Kemudian Syekh Jamaluddin bin Sayrafi, kemudian Syekh An-Najib bin Al-Miqdad, kemudian Ibnu Abi Bakar Al-Harwi. Ini di antara guru-guru Ibnu Taimiyah. Adapun talamiduhu, adapun murid-murid Ibnu Taimiyah, akhadha al-ilma an Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah khalqun katsirun. Mengambil ilmu dari Ibnu Taimiyah banyak manusia. Minhum man sara imaman yuqtada bihi. Di antara mereka ada yang menjadi imam panutan. Jadi di antara murid-murid Ibnu Taimiyah ada yang menjadi apa? Imam panutan. Ya. Minhum di antara mereka adalah Al-Hafidz Al-Mizzi. Ini terkenal Al-Hafidz Al-Mizzi. Kalau orang belajar ilmu hadis akan kenal nama Al-Hafidz Al-Mizzi. Ya. Kemudian yang kedua Ibnu Abdul Hadi Al-Maqdisi. Imam Ibnu Abdul Hadi Al-Maqdisi. Ya. Kemudian Syamsuddin Ad-Dahabi. Ini terkenal juga Imam Ad-Dahabi, penulis kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya. Baik. Kemudian di antara murid Ibnu Taimiyah yang menjadi imam adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Yang unik, Imam Ad-Dahabi ini bermadhab Syafi'i. Imam Ad-Dahabi bermadhab Syafi'i. Sementara Ibnu Taimiyah bermadhab Hambali. Ya. Kemudian di antara murid Ibnu Taimiyah, dan ini yang paling menonjol selain Ibnu Qayyim adalah Ibnu Muflih. Ya, Ibnu Muflih termasuk dari ulama besar di kalangan Hanabilah, di kalangan ulama Hambali, Imam Ibnu Muflih. Ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir. Siapa jamaah Al-Hafidz Ibnu Katsir? Penulis kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu muridnya Ibnu Taimiyah. Ya. Kemudian Umar bin Ali Al-Bazzar rahimahumullahu taala jami'an. Ya. Adapun madhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nasya'a Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Hanbaliyan. Ya. Ibnu Taimiyah tumbuh sebagai seorang Hambali. Sebagai seorang Hambali. Jadi madhab fikih beliau adalah Hambali. Ya. Summa sara mujtahidan, kemudian beliau menjadi ahli ijtihad, la yataqayyadu bimadhhabin muayyan, innama yattabi' ad-dalil. Ya, kemudian beliau menjadi ahli ijtihad, tidak terikat hanya dengan satu mazhab, ya, tapi beliau semata-mata hanya mengikuti dalil. Ya, artinya apa? Artinya sebagaimana dikatakan oleh ulama seperti Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwa Ibnu Taimiyah termasuk mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih artinya orang yang memiliki kemampuan, ya, untuk mentarjih atau menguatkan pendapat-pendapat ulama yang ada. Ya, maka Ibnu Taimiyah ini jamaah sekalian, ini pengetahuannya terhadap masalah-masalah khilafiyah itu sangat luar biasa. Ya, dan bukan hanya itu, ya, beliau mengetahui masalah khilafiyah juga memiliki kemampuan untuk mentarjih atau menguatkan pendapat di antara pendapat-pendapat yang itu, pendapat-pendapat yang ada tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dan standar penguatan pendapat. Ya, tidak sekedar tahu ini pendapat banyak. Yang kuat mana, Syekh? Tidak tahu saya itu. Atau yang kuat mana, Syekh? Ini argumentasinya apa? Tak usah tanya argumentasi ya. Kayak ini hatiku pengen kuwi gitu. Ya enggak. Ya, ada kaidah-kaidah dalam mentarjih. Kalau orang belajar ilmu usul fikih dia akan tahu bagaimana cara mentarjih itu. Diajarkan di kampus-kampus Islam diajarkan. Baik, kemudian berikutnya beliau ini rahimahullah taala akhirnya tidak terikat dalam fatwa-fatwa beliau dengan mazhab Hambali. Walaupun asalnya beliau bermadzhab Hambali.
gitu ya. Baik, dan ini diikuti ya oleh para ulama. Umumnya para ulama Hanabilah itu seperti itu ya, awalnya fokus ke mazhab Hambali, kemudian setelah itu kalau memang sudah memiliki kemampuan yang luar biasa, kadang mereka berfatwa di luar mazhab, di luar pendapat mazhab. Seperti misalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, mereka semuanya Hambali semua. Tapi kadang dalam sebagian fatwa tidak mengikuti pendapat resmi mazhab. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan untuk menterji atau menguatkan pendapat-pendapat yang ada. Gitu. Kemudian jemaah sekalian berikutnya, akidah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Asya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah salafiyan ya, muttabi'an li aqidati as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'in, wa jahada al-mubtadi'ata bi lisanihi mudafi'an an hadhihi al-aqidah. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, beliau ini hidup sebagai seorang salafi. Ya, artinya apa? Muttabi'an li aqidati as-sahabah wa tabi'in. Orang yang mengikuti akidah sahabat dan tabi'in. Ya. Jadi kalau dikatakan seorang itu salafi, artinya adalah orang yang mengikuti akidah sahabat dan apa? Tabi'in. Ya. Seperti yang sering kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, bahwa salaf adalah mereka yang hidup di 300 tahun pertama. Ya. Jadi sahabat yang mengikuti sahabat, yang mengikuti sahabat, dan siapa yang ada di 300 tahun pertama. Sebagaimana kata Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya. Baik. Jadi siapa yang hidup di 300 tahun pertama dan tidak memiliki masalah akidah, itu dikatakan generasi salaf. Ya. Nah, kalau dia hidup di 300 tahun pertama tapi masalah akidahnya, salaf apa bukan? Bukan. Atau dia hidup di tahun 400, tahun 500. Ya, akidahnya benar, salaf apa bukan? Bukan. Ya, kalau dia mengikuti generasi 300 tahun pertama, ya, dari sisi akidah tidak ada masalah di akidahnya, itu namanya bukan salaf tapi salafi. Jadi pengikut generasi salaf. Baik. Kemudian jamaah sekalian, muallafatuhu, tulisan-tulisan beliau. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memiliki tulisan yang sangat banyak. Tablughu 500 mujallada, sampai 500 jilid. Jadi tulisan Ibnu Taimiyah itu sampai 500 jilid. Cuman yang sampai ke kita itu tidak sebanyak itu, jamaah. Kenapa? Karena buku-bukunya Ibnu Taimiyah itu banyak dibakar dan dipendam, ya, oleh orang-orang yang tidak senang dengan beliau. Ya, dan yang membangkitkan kembali buku-bukunya Ibnu Taimiyah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya wongnya do sengit karo Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Baik. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah, qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah. Ya, Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, "Jama'tu musannafat Syekh al-Islam Taqiyuddin Abil Abbas Ahmad bin Taimiyah rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, fawajadtuha 1000 musannaf. Summa ra'aitu la aidan musannafat ukhra." Ya, jama'tu musannafat Syekh al-Islam, kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Ya, aku mengumpulkan tulisan-tulisan dari Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah radhiyallahu anhu. Fawajadtuha 1000 musannaf. Lalu aku mendapatinya 1000 tulisan, kata Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Summa ra'aitu lahu aidan musannafat ukhra. Kemudian aku melihat juga tulisan-tulisan beliau yang lainnya. Bayangkan, Adz-Dzahabi beliau kumpulkan 1000 tulisan Ibnu Taimiyah. Adz-Dzahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Ya, ini tadi disebutkan dalam kitab Ar-Raddul Wafir. Nah, ada pun tulisan tadi dikatakan Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu. Jamaah sekalian, kata radhiyallahu taala anhu ini menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, tidak khusus hanya diperuntukkan untuk sahabat. Menurut mayoritas ulama tidak diperuntukkan untuk hanya untuk sahabat saja. Jadi boleh untuk selain sahabat. Didoakan semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Seperti itu ya. Baik, walaupun mungkin kita jarang dengar.
kita jarang dengar. Tapi yang disampaikan bahwa malah mayoritas ulama memperbolehkan, gitu ya. Jadi kita jangan asing, Pak. Karena orang Indonesia itu salah satu ciri khasnya itu Pak? Gumunan. Jadi kalau dia dengar sesuatu yang nggak pernah dia dengar itu apa? Gumun. Ya, padahal kalau dia mau mencari literasi yang lebih dalam, maka insya Allah tidak akan menjadi orang gumunan itu. Maka coba kita tidak menjadi orang yang gumunan. Seperti itu ya. Baik. Nanti kita akan menyalahkan ini Imam Ibnu Nasiruddin ini gimana ini? Masa Ibnu Taimiyah kok radhiyallahu anhu gitu. Ya ternyata memang nggak masalah, nggak apa-apa. Baik. Walaupun penggunaan yang biasa dilakukan itu kalau untuk sahabat radhiyallahu taala anhu, untuk selain sahabat rahimahullah yang sudah wafat. Ya kalau yang masih hidup hafizahullah, itu umumnya. Tapi kalau kita bicara masalah boleh apa tidak bolehnya, ya kemudian keabsahan dari penggunaannya, maka radhiyallahu taala anhu juga boleh digunakan untuk menyebut atau untuk mendoakan selain sahabat. Ya, di antara tulisan beliau yang paling masyhur adalah Dar'ut Ta'arud al-Aql wan Naql. Ini kitab luar biasa, Dar'ut Ta'arud al-Aql wan Naql. Menepis kesan adanya pertentangan antara akal dengan dalil. Nah, kemudian Al-Istiqamah, kemudian Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa ini mungkin yang sering kita dengar ya. Jadi ini kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Tapi beliau sendiri tidak pernah menulis sebuah buku yang berjudul Majmu' al-Fatawa. Ya, Majmu' al-Fatawa ini dikumpulkan oleh Syekh Ibnu Qasim. Syekh Ibnu Qasim itu ayahnya Syekh Abdul Muhsin bin Al-Qasim, Imam Masjid Nabawi sekarang. Ya. Jadi Syekh siapa itu namanya? Tadi saya sebut siapa? Hah? Siapa? Bukan, yang anaknya Imam Masjid Nabawi siapa? Aduh kok lah ini. Saya ngomong aja lah dia. Ya. Jadi Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin bin Al-Qasim. Nah, ini ayah beliau ini yang mengumpulkan tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, ini ulama Saudi. Ya. Kemudian akhirnya beliau bukukan menjadi Majmu' al-Fatawa. Gitu ya, kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Kemudian At-Tadmuriyah, Al-Furqan baina auliyaillah wa auliya syaitan. Kalau kita ingin menjadi orang yang kokoh akidahnya Bapak Ibu sekalian jamaah, setelah akidah wasitiyah itu nanti masuk ke Al-Fatwa Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Kemudian setelah itu At-Tadmuriyah. Ya, di Mesir kalau orang baru belajar Al-Wasitiyah itu oleh Masyayikh Al-Azhar masih biasa. Tapi kalau sudah masuk At-Tadmuriyah, itu dilarang. Ya, kenapa? Karena akidah di Al-Azhar berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Tapi mereka ulama-ulama Al-Azhar ya, kalau misalkan baru mahasiswa sana misalkan ya, baru belajar wasitiyah masih oke, tidak ada, silahkan itu. Karena sifatnya masih dasar. Tapi kalau sudah sampai ke Tadmuriyah, nah, Tadmuriyah itu sulit ya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala 3 kitab ini, Al-Wasitiyah, kemudian Al-Fatwa Al-Hamawiyah, kemudian At-Tadmuriyah, ini beliau sederhanakan dalam sebuah buku. Beliau sederhanakan dalam karya-karya sendiri. Ya. Adapun Al-Wasitiyah beliau punya buku yang berjudul Mudzakkirah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kemudian untuk Al-Fatwa Al-Hamawiyah beliau punya buku yang berjudul Fathur Rabbil Bariyah. Ya, Talkhis Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Kemudian At-Tadmuriyah beliau punya buku yang berjudul Takrib At-Tadmuriyah. Nah, baik. Ini salah satu dari karya-karya beliau. Adapun ibadah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana ibadah beliau? Nah, jemaah sekalian, beliau ini orang yang ahli ibadah. Ya, orang yang ahli ibadah. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam, ya, innahu la yaqifu khatiri fil mas'alah wasyai'. Ya, pikiran saya ini berhenti memikirkan sebuah masalah dan suatu persoalan.
awil halah allati tashkulu alayya. Ya, jadi apa ya, ketika bahas sesuatu itu kayak nek wong kene iki apa jenengane mandek cumpat nah. Jadi kan saking ini solusinya apa, ini gimana gitu loh. Napa nek jenengan misalkan belajar buatan mudeng-mudeng nih gitu. Nah, katanya fa astaghfirullah taala alfa marrah au aktsar. Lalu aku istighfar kepada Allah Ta'ala 1000 kali atau lebih, atau aqal atau kurang daripada itu, hatta yanshariha sadr, ya, hingga dadaku terbuka, wa yanhalla iskalu ma uskila, dan apa yang saya tidak jelas itu menjadi hilang. Subhanallah. Ya. Wa akunu idzaka fi suq aw al masjid aw al darb aw al madrasah la yamna'uni dzalika min adh-dhikri wal istighfar ila an anala matlubi. Dan waktu itu ya aku ada di pasar atau di masjid atau di sekolahan, ini tidak menghalangi aku untuk zikir dan istighfar sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadi Ibnu Taimiyah kalau sedang kondisinya itu mampat gitu ya, itu istighfar sampai 1000 kali lebih atau kurang sampai terbuka, gitu ya. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya diantara bentuk dari ibadah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, qala Ibnu Abdul Hadi rahimahullah, khatama Ibnu Taimiyah rahimahullah al-Quran muddat iqamati bisijni al-qal'a 80 atau 81 khatmah. Inta fi akhir khatmatin ila qawli ta'ala innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadar kana kulla yawmin yaqra'u 3 ajza yakhtimu fi 10 ayyam. Nah, Ibnu Taimiyah ini jamaah sekalian, setiap harinya beliau ini membaca 3 bagian, ya, dan beliau menyempurnakan selama 10 hari. Jadi 10 hari beliau khatam. 10 hari beliau khatam. Nah, ketika di penjara beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 80 atau 81 kali. Luar biasa, Pak. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hadaratu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah marra salat fajr. Suatu ketika saya menghadiri Ibnu Taimiyah salat fajar, salat subuh. Summa jalasa yadhkurullah ta'ala ila qaribin min intisafin nahar. Kemudian beliau duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mendekati pertengahan siang. Summa iltafata ilayya. Nah, jadi beliau setelah salat subuh jamaah sekalian duduk dan berzikir sampai apa? Sampai pertengahan siang. Ya, berarti zuhur. Summa iltafata ilayya. Kemudian beliau menoleh kepadaku. Waqala, dan beliau mengatakan hadhihi ghadwati, ini adalah sarapan saya. Walau lam ataghadda al-ghada saqatat quwwati. Kalau saya tidak sarapan dengan sarapan seperti ini, yakni zikir, maka saya tidak punya kekuatan. Jadi jemaah sekalian, Ibnu Taimiyah pada salat subuh itu zikir kepada Allah Taala sampai sampai hampir setengah hari. Ya, baru setelah selesai zikir enggak bisa diganggu. Ya, noleh ke Imam Ibnul Qayyim, saat itu ada di sisi beliau, dan mengatakan ini adalah sarapan saya. Kalau saya tidak sarapan, maka saya nggak punya kekuatan. Bayangkan jemaah. Nah, kita kayak apa, Pak? Ya, bersyukur sarapan malah ada kekuatan. Sarapan tenan ini Ibnu Taimiyah tidak makan. Ya, habis salat subuh zikir, fokus zikir sampai menjelang siang, dan beliau katakan ini adalah sarapannya beliau. Kalau beliau tidak sarapan seperti itu tidak punya kekuatan. Kalau kita ya jam 11 sampai jam 11 wis ngeliyeng, Pak, urus sarapan, Pak. Gitu kan bedanya gitu. Ini kekuatan ibadahnya luar biasa jemaah. Pujian ulama terhadap Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Qala Ibnu Sayyid An-Nas rahimahullah. Ya, alfaituhu mimman adraka minal ulumi hadda. Aku mendapati Ibnu Taimiyah termasuk orang yang memiliki ilmu yang sangat banyak. Wa kada yastau'ibu sunana wal athar hifdha. Hampir-hampir beliau menghafal semua hadis dan semua ucapan sahabat. Ya, in takallama fit tafsir fa huwa hamilu rayatihi. Kalau beliau berbicara tentang tafsir, maka beliaulah pembawa benderanya. Au afta fil fiqh fa huwa mudrikun ghayatahu.
ketika beliau berfatwa dalam urusan fikih, maka beliau adalah orang yang mendapati puncak dari ilmu fikih. Au dzakara bil hadits fa huwa sahibu ilmihi, atau ketika berbicara tentang hadis beliau adalah ahlinya. Wa riwayati, dan orang yang memegang sanad-sanad periwayatan hadis itu. Ya. Au hadara bin nihal wal milal yamur lam yura ausa min nihlatihi fi dzalik. Atau ketika beliau berbicara tentang akidah, ya, maka tidak terlihat orang yang lebih luas ilmunya daripada beliau. Ya. Wala arfa min dirayati baraza fi kulli fannin ala abna'i jinsi. Beliau ini unggul, ya, dalam setiap ilmu dari orang-orang yang semasanya. Ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, ya, Syekhuna al-Imam Syekhul Islam Farduz Zaman, guru kami Al-Imam Syekhul Islam adalah Farduz Zaman, orang yang istimewa di masa itu. Tiada duanya. Bahrul Ulum, ya, lautan ilmu. Taqiyuddin, penjaga agama. Qara al-Quran wal fiqh wa nadhar wastadala wa huwa dunal bulugh. Beliau mampu menghafal Al-Quran, ya, mengetahui ilmu fikih, kemudian berdiskusi, wastadalla, mengambil sisi pendalilan dari sebuah ilmu, dari suatu permasalahan, wastadalla, mengambil sisi pendalilan dari sebuah dalil, wa huwa dunal bulugh, padahal belum balik. Berarti belum usia 15 tahun jemaah, Qur'annya udah oke, fikihnya udah oke, bisa debat orang, tahu caranya berdalil. Nggih. Baik. Wa bara fil ilmi wat tafsir, ya, beliau ini jemaah sekalian unggul dalam ilmu dan tafsir. Wa afta wa darasa walau nahwa al-20, dan beliau ini jemaah sekalian sudah unggul dalam hal ilmu agama, tafsir, dan berfatwa, dan juga mengajar, ya, sebelum usia 20 tahun. Jemaah, kita sebelum usia 20 tahun jadi apa, Pak? Ya, ini luar biasanya beliau. Wa sannafa at-tasanif wa sara min akabir ulama fi hayati syuyukhi. Beliau menulis berbagai macam tulisan, dan beliau menjadi ulama besar di masa gurunya masih hidup. Subhanallah. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Daqiqil Id. Imam Ibnu Daqiqil Id ini seorang Asy'ari. Ya, kata Imam Ibnu Daqiqil Id, lamma ijtama'tu bi Ibnu Taimiyah ra'aitu rajulan kullal ulumi baina 'ainayhi, atau kullul ulumi baina 'ainayhi ya'khudhu ma yurid wa yad'u ma yurid. Kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, tatkala aku berkumpul dengan Ibnu Taimiyah, aku mendapati dia adalah seorang laki-laki yang semua ilmu ada di depannya. Ya, dia akan mengambil apa yang dia inginkan, dan dia akan meninggalkan apa yang dia inginkan. Artinya apa yang mau beliau sampaikan dari ilmu, beliau langsung bisa menyampaikannya. Yang tidak. Jadi seakan-akan jamaah ilmunya Ibnu Taimiyah itu seperti ini, Pak. Jadi kita ini kan kadang kalau nggak ada buku kan nggak bisa ngomong, Pak, ya. Yalah, Ibnu Taimiyah ini ilmunya di depannya. Apa yang beliau mau sampaikan disampaikan, ya enggak. Itu kesaksian dari Imam Ibnu Daqiqil Id. Imam Ibnu Daqiqil Id seorang Asy'ari. Madzhab akidahnya Asy'ari. Ya. Qala Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi, ma ra'aitu mislah, aku tidak melihat orang yang semacam beliau. Wala ara wa mithlu nafsi wa ma ra'aitu ahadan a'lam bi kitabillah wa sunnati Rasulillah wala adba' lahum minhu. Aku tidak mengetahui ada seorang yang paling mengetahui kitabullah dan sunnah Rasulullah dan paling mengikuti keduanya daripada beliau. Wa qala al-Qadi Ibnu Fadlillah Al-Umari, kana Ibnu Taimiyah la ta'khudhu fil haqqi lawmatu la'ib. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu tidak peduli celaan orang yang mencela kalau beliau benar. Ya. Jadi kalau benar orang mau mencela, enggak peduli Ibnu Taimiyah, enggak peduli. Walaysa indahu mudahana, dan beliau tidak akan mudahana. Mudahana itu apa? Basa-basi. Nah. Ya.
Wa kana madihu wa dhammuhu fil haqqi indahu sawa. Orang yang memuji beliau, orang yang mencela beliau sama di depan beliau. Maka ini harus jadi prinsip jamaah. Ya, yang penting kita benar. Ya, Ibnu Taimiyah gitu. Yang penting saya benar. Kalau ada orang gak setuju dengan saya, ayo debat. Ya, ini tidak ada yang mendebat Ibnu Taimiyah. Siapa yang pernah mendebat Ibnu Taimiyah sampai menang? Gak ada. Ya, nggak ada yang debat Ibnu Taimiyah, nggak ada. Makanya Ibnu Taimiyah ini hujahnya kuat. Ulama-ulama Hanabila, ulama-ulama Hambali, ya ulama-ulama Salafi gitu. Ya, sebelum Ibnu Taimiyah itu permusuhannya dengan Asy'ariyah besar. Tapi tidak ada ulama-ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang bisa untuk membantah argumentasi orang-orang Asy'ariyah dari kalangan Salafi. Ulama-ulama Salafi sebelum Ibnu Taimiyah itu tidak ada yang bisa membantah Asy'ariyah dengan bantahan yang luar biasa. Baru pada masa Ibnu Taimiyah ini, gitu ya. Baik, tidak ada yang bisa membantah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, maka kalau beliau di atas kebenaran, nggak peduli orang mencela. Ya, kalau misalkan ada orang mempersalahkan, ayo silakan diskusi. Ya, bukan main sekedar apa itu namanya dipenjarakan kemudian nggak ada diskusi. Ya, mana kitabnya? Ini seperti itu. Jadi bukan di belakangnya ini kan. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa kana madihu wa dhammu fil haqqi indahu sawa. Orang yang memuji beliau atau orang yang mencela beliau sama di sisi beliau, enggak peduli orang. Ya. Baik, ini kuat, kokoh, dan orang mau ngomong apa terserah. Ya, seperti Syekh Albani rahimahullah, itu beliau termasuk ulama yang seperti di zaman sekarang. Nggak peduli mau orang kritik ini kritik apa. Kalau misalkan antum tidak setuju dengan saya, mana argumentasinya? Ya. Seperti itu. Baik, ini pujian ulama. Bagaimana tawadhu'nya Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ya, Ibnu Taimiyah ini Isai jam pinten, Pak? Ya. Tawadhu kesimpulannya tawadhu'nya luar biasa jemaah. Ibnu Taimiyah itu salah satu contoh ketawadhu'an beliau ketika beliau mau mengajar keluar dari rumah, ya bukunya itu tidak mau dibawakan sama orang, dibawa sendiri. Ya, dan kalau orang mau bawain beliau nggak mau. Ya, karena saking tawadhu'nya. Ya, termasuk beliau ini rahimahullahu taala tawadhu, rendah hati kepada orang yang sudah tua ataupun yang masih muda, yang mulia atau orang biasa, kaya atau miskin, yang penting soleh. Ya, dan beliau ini bahkan lebih memiliki sikap yang lebih responsif terhadap orang-orang yang miskin daripada orang-orang yang kaya, gitu ya. Baik, kemudian beliau ini tidak bosan menghadapi orang-orang yang minta fatwa kepada beliau atau bertanya kepada beliau, ya, dan beliau akan menghadapi orang yang bertanya dan berfatwa itu dengan wajah yang berseri-seri, baik itu orang dewasa atau anak muda, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka, alim atau orang awam, sama saja, gitu ya, disikapi dengan sikap yang baik. Wafatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat pada tahun 728, ya, 728. Ini baru kita cerita tentang biografi penulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang definisi akidah, cakupan pembahasan akidah, termasuk sebab penulisan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, termasuk nanti kita akan kita nukilkan pernyataan dari para ulama bahwa Aqidah Al-Wasithiyah adalah kitab yang menghimpun semua masalah-masalah usul, masalah-masalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu ya. Dan untuk buku, insya Allah yang akan kita jadikan sebagai bahan bacaan utama kitab ini, ya, bukan yang ini Pak, ini tebal mana ini, bukan yang ini. Kalau ini dipakai waktu dulu. Kitab ini At-Tanbihat Al-Latifah ala Mahtawat alaihi Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, kitabnya tipis. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya itu yang ada catatannya Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas itu. Ya, bagi silakan yang mungkin mau, ya pokoknya harus beli. Itu harganya sekitar mungkin 90-an, mungkin bisa lebih kurang daripada itu tapi headnya sekitar 90-an. Misalkan mau beli, ya diharapkan bisa dikoordinasikan.
Dan kalau ngaji tetap harus bawa buku ya Pak ya. Jadi kita ngajinya jangan modelnya itu ngaji model siapa? Ada Rukutni Pak. Jadi ada Rukutni itu modelnya kuping, jiping. Ada Rukutni ketika beliau menghadiri majelis hadis ya. Beliau dikatakan, kenapa anda nggak boleh nih mengatakan guru saya menyampaikan hadis ke saya gini. Ada Rukuni mengatakan, ya kenapa? Ya kamu ketika disampaikan hadis malah kamu nulis yang lain. Jadi kamu nggak nyatet, nggak perhatian gitu loh. Nggak nyatet, nggak perhatian. Nyatet pelajarannya. Kata ada Rukuni, fahmil imla laisa kafahmi. Pemahamanku terhadap imla itu tidak sama dengan pemahaman. Jadi pemahaman saya terhadap dikte nggak sama dengan pemahaman kalian. Nah, itu dibuktikan cuma akhirnya 14 hadis itu padahal ada rukun itu jadi syekhnya nyampaikan hadis beliau nulis yang lain itu ya kan. Jadi orang-orang kan wah ini nggak bener nih orang ini kan, masa sih dia mau ngeriwayatkan dari syekh itu mau dia nggak bener denger ini, ternyata bisa itu. Jadi kadang kita ini inputnya ada rukunnya tapi outputnya beda Pak. Kalau ada rukunnya ditanya kayak ngomong apa syekhnya langsung nyebut. Kalau kita ini kadang masih nulisnya ketinggalan. Makanya mungkin saya tutup dengan di ilmu hadis itu jemaah. Ada ulama namanya dobat sodar dan dobat kitab. Kalau dobat sodar, apa yang dia dengar di save, kemudian kapan dia mau, kapan diminta bisa untuk menyampaikannya, tidak salah. Itu namanya dobat sodar. Yang kedua namanya dobat kitab. Dobat kitab itu apa yang dibacakan oleh syekh dia tulis. Kemudian setelah itu dia sodorkan ke syekh, dia tashih oleh syekhnya. Kemudian dia jaga agar supaya orang tidak main-main melakukan distorsi terhadap kitabnya. Kapan dia diminta untuk memperlihatkan hadis tersebut dari guru itu dia bisa bukakan. Oh hadisnya ada di halaman sekian. Dan itu namanya dobat kitab. Pertanyaannya jemaah, kita itu dobat apa Pak? Coba kita dobat apa? Mendengar ya bar kuwi lali, nulis ya ketinggalan. Tapi kadang kita ini mohon maaf berlagaknya seperti ulama sudah gitu kan. Subhanallah ya. Tapi insya Allah dengan beli bukunya nanti catatannya nggak akan ketinggalan Pak, karena tercatat di situ. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.